Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pembelajar yang saya banggakan. Sekarang kita lanjut kembali bicara mendiskusikan tentang marketing. Setelah kemarin kita bicara tentang definisi konseptual, setelah kita bicara tentang 9 elemen dasar marketing. Sekarang kita bicara tentang perubahan-perubahan apa sih yang terjadi tentang marketing, tentang strategi, dan tentang perilaku. Ternyata marketing itu juga mengalami satu perubahan. Maka di materi ini kita bicara tentang marketing evolution. Kalau kita sebagai praktisi pemasaran, kita kan harus bisa mengetahui perubahan-perubahan apa yang terjadi. Di pengantar saya sampaikan, bicara tentang pemasaran, bicara tentang perilaku. Perilaku ini kan rentan berubah. Perilaku ini kan rentan berubah. Nah, perubahan-perubahan itu bisa muncul dari dalam. Artinya dorongan atau stimulus dari dalam konsumen, atau perubahan-perubahan itu bisa muncul dari luar, dari eksternal. Kalau perubahan-perubahan tentang perilaku konsumen yang muncul dari dalam, mungkin karena apa? Karena adanya perubahan pendapatan, perubahan penghasilan ya. Perubahan penghasilan akan mempengaruhi perubahan konsumsi terhadap barang atau layanan. Tapi ada juga contoh perubahan-perubahan karena dorongan dari luar. Apa contohnya? Karena kondisi sekarang ini kan, kondisi pandemi. Adanya pandemi ini kan berarti akan memaksa adanya perubahan-perubahan perilaku konsumen. Yang awalnya konsumen itu masih ragu-ragu menggunakan transaksi online, ya sekarang karena memang harus membatasi kegiatan, ya kan, nggak boleh kerumunan dan apa-apa kan, maka mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus gunakan model pembelian secara online misalkan. Berarti perilaku yang muncul tapi karena faktor-faktor eksternal. Sama kan, pemasaran kan berubah seiring dengan perubahan faktor ekonomi, seiring dengan perubahan-perubahan teknologi, pemasaran pun juga berubah. Perubahan-perubahan pemasaran itu kan perlu saya sampaikan ke teman-teman, sebagaimana ada di slide saya itu kan, ya kan, marketing evolution itu yang pertama disebut dengan marketing 1.0, yang kedua disebut dengan marketing 2.0, ketiga disebut dengan marketing 3.0, berikutnya adalah marketing 4.0, dan sekarang masuk ke marketing 5.0. Apa yang terjadi pada masing-masing perubahan? Perubahan apa yang nampak dari marketing 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Ya kan? Sekarang kita lihat yang pertama, marketing 1, marketing 1.0. Marketing 1.0 ini kan orientasinya kemana? Orientasinya adalah ke product centric. Product centric. Product centric itu ya apa ya? Yang menjadi pertimbangan utama seorang pemasar itu ya dia meng-create produk. Yang penting dia create produk aja dengan tanpa memperhatikan apa sih sebenarnya menjadi one edit-nya customer itu. Pokoknya dia bisa apa dia buat, dia mampu apa dia buat. Maka orientasinya adalah ke produk centric. Ya, produk centric. Kemudian kalau bicara tentang marketing 2 bicaranya sudah ke consumer centric. Nah, di sini berarti sudah ada mulai mempertimbangkan tentang kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Nggak bisa lagi nih di pemasaran 2.0 ini dia hanya sekedar create produk tapi dengan mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pasar. Karena marketing 2 sudah ada sentuhan-sentuhan tentang konsumen. Meng-create sesuatu harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuannya apa? Tadi tujuannya adalah membangun kepuasan konsumen. Customer satisfaction di sini. Maka mulai dari riset di sini. Maka mulai ada survei di sini, ya kan? Maka bicara tentang bagaimana cara memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ini bicara tentang marketing 2.0 kan? Marketing 2.0. Kalau kita bicara marketing 3.0, ya kan? Ini sudah ke human centric. Kalau human centric ini strategi-strategi pemasaran menggunakan pendekatan-pendekatan pendekatan ke human centric.
ya kan? Salah satu buku yang cukup bagus, bukunya Hermawan Kartajaya di Marketing 3.0, ya kan? Ketika melakukan proses strategi pemasaran itu, ya kita harus secara jujur gitu kan. Salah satu hal yang saya tarik dan saya ambil dari bukunya itu. Kita harus jujur ketika menggunakan strategi-strategi pemasaran. Kenapa? Karena kalau kita tidak jujur dalam melakukan strategi pemasaran itu, nanti akan berdampak. Akan berdampak. Kenapa? Kalau di marketing 1 mungkin tidak akan berdampak, 2 enggak, tapi kalau 3 akan berdampak. Kenapa? Karena ketika menggunakan strategi pemasaran itu dengan menggunakan cara yang tidak jujur, cara yang tidak baik, yang merugikan konsumen, yang dikhawatirkan akan muncul namanya e-worm negatif, ya kan? Karena di sini udah mulai ada sentuhan-sentuhan teknologi. Ketika orang tidak puas itu, dia tidak hanya sekedar word of mouth, tidak hanya sekedar menceritakan ke orang-orang, tapi sudah masuk ke elektronik word of mouth bisa jadi. Ya kan, dia bisa nge-share kemana-mana sehingga nanti akan berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan, berdampak negatif terhadap reputasi dari produk, berdampak negatif terhadap reputasi layanan itu kan. Maka perlu mempertimbangkan adanya human centric di sini. Dan ini akan terbawa sampai di marketing 4.0. Karena marketing 4.0 ini kan semakin luas untuk akses jaringannya. Maka disebut dengan digital centric. Di era digital ini kan orang bisa kapanpun, dimanapun, gunakan sekian media sosial yang ada untuk menceritakan, untuk menyampaikan tentang keluhannya, tentang ketidakpuasannya atas produk, atas layanan yang diberikan oleh perusahaan, yang diberikan oleh pemasar, yang diberikan oleh corporate tertentu. Maka perlu memperhatikan human centric ketika bicara tentang marketing 4.0. Ini nyambung, ya kan? Dan akan terasa nih dampak dari marketing 3.0 itu akan sangat terasa di marketing 4.0. Karena ketika kita melakukan satu kebohongan terhadap pelanggan kita, konsumen kita, itu akan membawa dampak negatif terhadap reputasi perusahaan kita, reputasi produk, reputasi layanan. Dan yang baru ini kan sudah bicara ke marketing 5.0. Kalau bicara marketing 5.0 bicaranya adalah ke teknologi for humanity. Ya kan? Gunakan teknologi, tapi teknologi itu untuk manusia. Teknologi bukan untuk menghancurkan manusia, karena tetap aja secanggih apapun teknologinya itu pengendalinya adalah kita. Pengendalinya adalah sumber daya manusia. Ini marketing evolution. Teman-teman pembelajar yang saya banggakan, ini saya kasih ilustrasi kalau kita bicara tentang perubahan-perubahan marketing. Layanan transportasi, ojek misalkan. Dulu sebelum ada layanan transportasi secara online, kita bisa rasakan apa sih yang bisa diberikan oleh tukang ojek secara konvensional. Dan ketika ada perubahan, berarti ada marketing evolution-nya kan, ini akan mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. Dulu ketika ojek masih konvensional, anak-anak mahasiswa atau karyawan kantor mungkin malu ketika ke kantor, ke kampus naik ojek. Tapi sekarang berbeda. Karena memang ada sentuhan-sentuhan service, ada sentuhan-sentuhan layanan yang itu sudah sesuai dengan want and need-nya customer. Kenapa orang sekarang cenderung lebih suka naik layanan transportasi online? Karena real time, misalkan kan, layannya real time. Kemudian ada keterbukaan biaya, jelas biayanya, nggak mungkin akan bengkak dan lain. Layanannya jelas, keamanannya bisa terjamin dan sebagainya. Kan berbeda dengan ini kan, bedakan ini kan. Ini salah satu ilustrasi ya, bahwa tentang marketing itu memang mengalami perubahan. Marketing itu mengalami sebuah evolusi. Demikian juga akan mengalami perubahan di customer path-nya. Customer path-nya kan berubah. Ketika kita bicara pada era yang belum terkoneksi, internet belum seperti sekarang itu kan, customer path itu kan disebut dengan 4A. A yang pertama dimulai dari aware, kemudian attitude, act, again. Kan gitu perilakunya.
Sebelum membeli itu dia harus aware dulu tentang produk. Setelah aware, ngerti tentang produk itu, maka mulai muncul rasa suka atau tidak suka. Oh, setelah suka maka tahapan berikutnya apa? Dia akan melakukan X, dia akan melakukan pembelian. Dan setelah pembelian dia puas, yang dilakukan adalah S again. Ini kan customer path pada era yang belum terkoneksi. Disebut dengan era pra-connectivity. Tapi ketika bicara tentang yang era udah terkoneksi seperti sekarang ini, ya kan? Kita udah ke 5A. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau di 4A dan 5A itu yang di akhir kan, kalau 4A itu proses ke akhirnya marketing ada di X again, sementara kalau di era yang terkoneksi itu enggak lagi di X again, tapi di advocacy. Tapi berangkatnya sama, awareness-nya sama. Kemudian kalau di 4A yang kedua adalah attitude, di sini adalah appeal. Yang terjadi sekarang itu ketika udah aware itu dia tidak akan langsung suka, ya kan? Tapi setelah aware itu dia akan mulai tertarik. Ketika sudah ada ketertarikan, apa yang dilakukan? Dia tanya-tanya dulu, tanya ke teman, tanya ke media-media sosial tentang ulasan produk tertentu, ya kan? Yang pengen dibelinya, ulasannya bagus, ini ewang positifnya bagus, ya kan? Tanya ke media, tanya ke teman yang pernah menggunakan, akhirnya apa? Dia baru akan melakukan pembelian. Nah, setelah dia puas, dia tidak hanya sekedar X again, tapi yang bisa dilakukan perilaku konsumen di era yang sudah terkoneksi ini, dia bisa mengadvokasi, dia bisa menceritakan kepada orang, ya kan, dengan ewang positif di media sosial dan lain-lain, sehingga dampaknya akan lebih masif. Ini perubahan-perubahan yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman pembelajar tentang marketing. Perubahan dari marketing 1 sampai yang sekarang adalah marketing yang ke-5. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang marketing evolution. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita akan diskusikan lagi ya materi-materi ini di LMS, atau bisa kita diskusikan lagi nanti ketika kita perkuliahan melalui Zoom. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.